مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita Habibana Nabiyana Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resum mata kuliah PAI, yaitu mengenai Ma'rifatul Insan, dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Ma'rifatul Insan artinya pengenalan manusia. Ma'rifatul Insan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Ta'rif al-insan. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia terdiri dari roh dan jasad. Kemudian Allah memberikan hati untuk membentuk kemauan keputusan yang bersumber dari dan keyakinan, serta memberikan kebebasan memilih. Yang kedua, Allah memberikan akal untuk mampu membentuk pengetahuan atau untuk berpikir. Yang ketiga, Allah memberikan jasad kepada manusia, yaitu untuk beraktivitas atau beramal. Selain itu, Allah memberikan amanah kepada manusia, yaitu untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di bumi. Atas amanah yang diberikan oleh Allah tadi, manusia akan diberikan balasan, yakni Allah akan memberikan pahala bagi orang yang melaksanakannya dengan baik, dan akan memberi siksa, yakni neraka, atas orang yang mengingkarinya. Yang kedua adalah hakikatul insan atau hakikat manusia. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lemah yang tidak mampu berdiri sendiri. Tetapi dengan kelemahan itu, manusia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat manusia yang pertama yaitu sebagai makhluk, yang dimana makhluk ini Allah memberikan manusia berada dalam fitrah. Kemudian makhluk sebagai makhluk yang lemah, kemudian manusia sebagai makhluk yang bodoh. Bodoh di sini karena manusia mau memikul amanat yang ditolak oleh langit dan bumi. Kemudian manusia itu sebagai manusia fakir, yakni manusia memerlukan Allah yang Maha Kaya. Hakikat manusia yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, yakni dengan penciptaannya, dengan ditiupkan ruh. Kemudian manusia memiliki keistimewaan, yakni dimuliakan oleh Allah, kemudian diberi rezeki dan dilebihkan di atas makhluk lainnya. Kemudian hakikat manusia yang kedua yaitu manusia diberi beban, yakni beban untuk beribadah kepada Allah dan menjadi pemimpin alam raya yang begitu luasnya, yakni menjadi khalifah fil ard. Kemudian manusia diberi kebebasan untuk memilih apakah dia akan beriman atau kufur. Apabila dia beriman, maka dia akan memberi balasan surga, dan apabila kufur,
maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Arifatul insan yang ketiga yaitu at-taqatul insan atau potensi manusia. Setiap manusia di bumi ini diberi potensi yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Pada dasarnya, potensi yang kita terima itu semata-mata digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya itu hanya pinjaman semata dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana nanti kita akan diminta pertanggungjawaban, termasuk amanah yang kita pikul, kepemimpinan kita, dan semua hal yang telah kita lakukan selama masa kita hidup. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ketika kita menggunakan apa yang kita terima sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka kita akan selamat. Namun sebaliknya, ketika kita yang menentang kehendak Allah, kita akan dicap menjadi pengkhianat, di mana pengkhianat itu bagaikan ternak, anjing, monyet, babi, atau hewan-hewan lainnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ma'rifatun insan yang keempat itu adalah nafsul insan atau nafsu manusia. Pada dasarnya, ruh dan hawa nafsu memengaruhi kondisi kejiwaan manusia. Kondisi kejiwaan ada yang baik dan buruk dilihat dari nafsu pada saat ruh dan jiwa menghadapi sesuatu. Pada prinsipnya, manusia akan mengalami dua perubahan yang signifikan yang dilihat pada isi otak, isi jiwa, dan hati. Dominasi antara zikir, akal, syahwat dapat menimbulkan tiga kondisi jiwa, yaitu mutmainnah, lawamah, pemarah, atau amarah. Tiga kondisi jiwa ini akan timbul tergantung kondisi jiwa kita, yang dimana tiga bentuk jiwa ini mempengaruhi atau membentuk bagaimana sikap atau akhlak kita yang akan timbul. Itu semua tergantung dengan cara kita menghadapinya. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, agar jiwa manusia mengarah kepada jiwa yang mutmainnah, yakni jiwa yang benar." Ma'rifatul insan yang selanjutnya yaitu ada sifatul insan atau sifat manusia. Pada prinsipnya, manusia diberi dua jalan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sajakah jalan tersebut itu? Yang pertama ada jalan benar atau takwa. Yang kedua adalah jalan futur atau salah. Jalan benar berisi orang-orang yang bersyukur, berjiwa bersih, jujur, suka bertaubat. Maka orang-orang yang di jalan lurus ini akan memperoleh kesuksesan. Sedangkan jalan yang salah berisi orang-orang yang kotor jiwanya, gelisah, kufur, zalim, dan jahil. Maka orang-orang yang ada pada jalan ini akan memperoleh kerugian. Ma'rifatul insan yang selanjutnya yaitu ada hakikatul ibadah atau hakikat beribadah. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada-Nya. Ibadah adalah tugas utama manusia yang harus dilakukan. Dengan beribadah kepada Allah secara khusyuk, maka kita akan merasakan betapa banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan, dan kita akan merasakan keagungannya. Tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyadarkan manusia
betapa hinanya diri manusia itu. Bentuk kecintaan dan ketundukan kepada Allah adalah dengan cara beribadah. Ibadah juga dilakukan dengan penuh rasa takut dan penuh harap, agar kita dapat merasakan nikmatnya beribadah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.